Bu Kartika. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Eko. Alhamdulillah sehat. Iya Bu ya. Hari ini Bu Kartika akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya, dengan saya ya Pak Eko ya Bu ya. Iya Pak, benar sekali. Iya. Di sini Bu ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching kepada Ibu Kartika, boleh saya bertanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktikkan nanti ya Bu? Iya boleh Pak, silakan. Iya. Nanti Ibu Kartika praktik coaching berlangsung. Bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan nanti Bu ke depannya? Untuk rubrik praktik coaching berlangsung, saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh ya. Jadi Ibu nanti kompetensi coaching kepada Ibu Kartika, mana yang ingin Ibu Kartika nanti kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, sehingga nanti pada waktu coaching, pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang ingin harus diambil seperti apa. Oh iya. Bagian kompetensi mana yang secara subjektif ingin Ibu observasi nanti Bu ke depannya? Saya ingin mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Oke. Berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya, untuk mengarahkan supaya lebih berpikir lagi dengan menggali ide-ide yang baru. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu Kartika bisa berikan. Sekarang Ibu bisa melakukan praktik coaching dengan Ibu Kartika ya nanti ya Bu ya. Ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Kita menyanyikan lagu wajib dulu. Semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara. Kita bikin terlebih dahulu. Satu jadi kanan, satu jadi kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan materi kita minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Argumentasi. Ya, argumentasi. Ada yang tahu apa itu argumentasi? Ya, Danis? Teks argumentasi adalah teks yang menjabarkan atau menjelaskan pendapat. Ya, yang lain? Saya Bu. Ya, Zinta? Tes argumentasi adalah proses menyampaikan pendapat atau kesimpulan dengan menggunakan bukti dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, semuanya benar ya nak. Argumentasi itu merupakan suatu peristiwa berdasarkan pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya atau sesuai dengan fakta. Sudah paham? Baik, kita lanjut. Materi kita pada hari ini adalah menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, kalian perhatikan dulu video animasi berikut. Siswa bisa memahami informasi apa saja yang terdapat pada teks berita, baik itu struktur berita maupun ciri-ciri dari berita itu sendiri. Di sini ada pengertian dari teks berita. Berita itu merupakan teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa
informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya televisi, koran, majalah, dan media sosial lainnya. Terus di dalam teks berita informasi yang disampaikan harus merupakan informasi yang aktual atau peristiwa yang sedang terjadi, penting dan menarik untuk diketahui publik atau masyarakat banyak. Selain itu, teks berita juga merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai suatu peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Apa itu berita yang faktual? Benar-benar terjadi. Berita yang benar-benar terjadi sesuai dengan fakta. Tujuan teks berita ini untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Ayo coba bacakan tujuan teks berita. Ada yang mau membacanya? Ya, Reza? Tujuan dari teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Teks berita juga bertujuan untuk membantu masyarakat agar berhati-hati dalam sebuah teks berita. Ya, itu tujuan dari teks berita. Di sini ada struktur teks berita. Dari judul itu adanya kepala berita, berisi informasi penting mengenai rumus 5W plus 1H. Apa ya saja 5W plus 1H? What, when, who, why, dan how. Atau singkatan dari adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Dua itu tubuh. Tubuh berita berisi informasi penting atau informasi pendukung. Yang terakhir itu ekor berita berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Struktur berita bagian pembuka. Ada yang mau bacanya? Silakan yang laki-laki. Ayo Sandi. Bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita memuat informasi utama yang paling penting. Teks berita pada bagian kepala berita diomongkan atas pertanyaan maksud hari juga apa, nama, kapan, siapa, mengapa, Ya. Nah. Tubuh berita. Ya. Tubuh berita merupakan lanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas. Pada bagian ini, penjelasan yang lebih terperinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita membantu karena menguasai berita. Bahan berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan Luar biasa sekali ya Bu. Tadi Ibu praktekkan pembelajaran di kelas ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan. Ibu Kartika ada sedikit pertanyaan Bu. Sebagai coach yang sudah Bu Kartika lakukan, pada saat coaching apa sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal Bu? Ya, baiklah Pak Eko, berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Saya sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah jelas, kapan mudah dilakukan, jadi untuk rencana aksi yang terlihat sudah muncul dari ide-ide tersebut. Ya, tadi saya sudah mengamati jalannya Ibu Kartika, jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya kepada Ibu Kartika ya, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide Ibu Kartika sudah tergali, sehingga sudah terlihat sudah runtun waktunya.
kapan siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat dalam pembuatan media pembelajaran kepada ibu sudah sangat teliti, tergali lagi semuanya luar biasa sekali Bu ya di dalam ibu penyampaian materinya tadi ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi Bu ya, seorang Ibu Kartika kedepannya mengembangkan kompetensi yang mana Bu nanti untuk yang dikembangkan? Sebenarnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ya. tapi mungkin lebih bisa menggali lagi potensi dari coach karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya, Bu Kartika. Terima kasih Bu Kartika atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu Kartika bisa menjadi seorang coach ya, yang baik ya Bu ya. Cukup sekali dari saya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.